Kita berada di episode 95. Kenapa warga kita itu banyak banget suka sama produk luar negeri, tapi produk lokal itu ditinggalkan? Kebanyakan ya judulnya ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Waduh, yang namanya produk lokal itu sering sekali tidak diminati ya. Dan yang paling banyak diminati itu adalah produk-produk luar negeri. Makanya sekitaran tahun 2011 kalau nggak salah ya, ada iklan yang kayaknya tuh menjadi trendsetter, yang tahu kan ya, yang bapak-bapak Tionghoa itu yang sama Titi Puspa, yang sama yang Titi Puspa yang cintailah produk Indonesia yang 100% Indonesia itu loh. Itu juga salah satu brand ya. Tapi pada faktanya banyak sekali masyarakat kita itu yang suka sekali dengan produk luar. Apakah karena pengen ngikut-ngikut doang? Apakah karena memang itu bagian dari trendy, FOMO dan lain sebagainya? Nah, gue ataupun kita Pelita Hati 207 sudah membuat materinya dan kita akan bahas tentunya ya. Berdasarkan beberapa pertanyaan netizen juga ya, kenapa sih ini tuh ada hubungannya sama apa sih gitu? Kenapa kita memiliki kenikmatan untuk membeli barang-barang branded daripada barang-barang luar negeri daripada barang-barang lokal itu sendiri. Tapi sebelum ke tema seperti biasa ya kan, yang belum subscribe silakan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena ini tuh channel informatif dan kalian bisa dapetin info-info yang menarik. Kalian bisa scroll ke bawah juga, ada tema-tema yang mungkin kalian lewatin. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu membantu banget ya perkembangan channel ini. Ya, Jahitel Afif juga salah satu editor gue, kayaknya senang banget deh kalau kalian subscribe karena dia termotivasi begitu ya. Yuk kita bahas yuk. Jadi gini guys, siapa nih di antara kalian yang mungkin pikirannya itu kalau barang luar negeri itu pasti bagus, barang lokal itu jelek gitu? Karena saya menemukan satu buah postingan yang kemudian dia memberikan keterangan. Jadi ada seorang ibu-ibu gitu kan membeli oleh-oleh dari Saudi Arabia pulang dari umroh begitu ya, peci. Jadi ini peci dari Madinah apa gitu kan, dan ternyata setelah dilihat made in Indonesia ya kan, dibuatnya di Tasikmalaya begitu juga dengan jaket dan lain sebagainya. Apalagi bola Piala Dunia waktu tahun 2018 itu kan diproduksi di Jawa Timur ya, di Indonesia tentunya. Dan ya luar negeri saja memproduksinya di sini dengan bahan sini dan dengan karyawan orang lokal tentunya. Masa kita masih saja inferior ya terhadap orang-orang luar seperti itu. Jadi ada beberapa alasan nih mengapa orang Indonesia itu lebih suka produk luar negeri daripada produk lokal. Jadi beberapa alasannya tuh ada alasan psikologis, alasan ekonomis, dan juga alasan kultural. Yuk kita bahas. Jadi alasan psikologisnya tuh ada, yang pertama tuh pengaruh iklan dan juga media. Jadi iklan dan media massa itu seringkali mempromosikan produk luar negeri sebagai yang lebih baik dan lebih berkualitas ya, Hermes, Louis Vuitton gitu kan ya. Bahkan nih ada salah satu isu yang beredar, mantan karyawan Louis Vuitton itu, yang orang yang branded itu ya, produk yang branded itu, dia itu bisa memanipulasi bahan. Jadi artinya mengkapitalisasi bahan, artinya pernah dibuat di salah satu pabrik di Cina dengan sebetulnya bahannya biasa saja. Dia membeli bahan dari petani lokal atau dari pedagang lokal atau dari pengrajin lokal itu misal seharga 1 juta rupiah, tapi ketika diproduksi dan dijual dan ditempeli merek yang sudah branded itu bisa seharga 300 sampai dengan 500 juta rupiah. Bayangkan itu bisa mengkapitalisasi lebih dari 100% ya, seperti itu. Dan orang tetap beli. Kenapa? Karena dilihatnya adalah brandednya gitu. Dan dilihatnya adalah seperti tatanan sosial yang lebih besar lagi dan lebih unggul lagi kalau kamu pakai itu gitu. Jadi orang-orangnya masih seperti itu. Nah, itu sedikit cerita tentang
salah satu mantan karyawan dari perusahaan tas yang branded begitu ya, yang pernah viral sekitaran tahun 2021 pada saat pernah dibahas di salah satu channel Instagram. Tadi yang gue bahas tentang pengaruh iklan dan media sosial, ya, karena iklan-iklan mereka juga sangat masif ya, dan mereka juga membayar banyak sekali brand ambassador, banyak sekali orang-orang yang tokoh-tokoh begitu ya untuk memakai produk mereka, dan ya ternyata orang-orang pada suka dan tertarik. Yang berikutnya tuh pengaruh sosial. Jadi orang Indonesia tuh seringkali terpengaruh ya oleh pendapat dan perilaku teman-teman ya, dan juga keluarga. Jadi mereka tuh yang sudah menggunakan produk luar negeri itu mereka yang udah pakai produk luar negeri itu dipikir wah, sehingga ngikut-ngikut deh, karena keluarga aja ngikut, karena teman aja ngikut, sehingganya ya sudah deh terpengaruh oleh sosial. Yang berikutnya tuh kebanggaan dan status. Tadi yang sudah saya sebutkan, kalau pakai ini status sosialnya tinggi gitu, kalau pakai itu status sosialnya rendah. Jadi menggunakan produk luar negeri itu ya seringkali itu dianggap sebagai status simbol dan kebanggaan, sebagaimana yang udah gue jelasin tadi. Yang berikutnya tuh alasan ekonomis. Contoh nih, kualitas produk ya. Jadi produk luar negeri itu seringkali dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih tahan lama. Tidak semua kata-kata ekonomis itu adalah murah ya. Ekonomis itu artinya seseorang membeli sesuatu, pertimbangannya adalah budget. Udah itu aja. Jadi adapun budgetnya mahal, berkualitas, dan ternyata keuangannya pada saat pengeluarannya juga besar banget begitu, itu juga bagian dari alasan ekonomis. Yang berikutnya tuh harga. Jadi harga produk luar negeri itu kan seringkali dianggap lebih kompetitif ya, dan lebih murah daripada produk lokal. Ini tidak berlaku produk luar negeri yang branded ya, karena ada juga nih. Jadi pembahasan ini secara umum ya. Misal barang-barang dari Cina dan juga Korea itu apalagi Cina ya khususnya, kadang kualitas mereka sama dengan kualitas lokal, bentuk mereka juga sama dengan bentuk lokal, tapi kan harganya bisa bersaing dengan produk lokal begitu. Jadi banyak masyarakat kita itu tertarik dengan barang-barang impor dari Cina karena nyari murahnya gitu ya. Yang berikutnya tuh ketersediaan. Jadi produk luar negeri itu seringkali lebih mudah ditemukan dan diakses daripada produk lokal. Sama kayak di e-commerce, kayak di saya akan sebutkan ya, Shopee, Lazada, Tokopedia, bahkan Facebook, TikTok, itu produk-produk dari Cina itu sangat banyak sekali. Yang berikutnya tuh alasan kultural. Jadi pengaruh budaya barat. Jadi budaya barat tuh kan seringkali dianggap lebih modern ya, dan lebih maju. Jadi sehingga produk luar negeri itu dianggap lebih baik. Suatu negara yang maju, terkadang embel-embel majunya itu bisa sampai kepada produk. Jadi Louis Vuitton, apalagi ya produk itu, karena saya mah orang kampung ya, orang desa. Jadi produk-produk yang branded itu saya tidak begitu hafal banyak begitu ya. Hermes yang kayak gitu-gitu ya. Itu kan karena dari negara Amerika, dan Amerika itu superpower, dan superpower itu hebat. Makanya orang punya kebanggaan tersendiri ya ketika memakai benda-benda itu. Ya, yang berikutnya tuh kurangnya kesadaran akan produk lokal. Jadi orang Indonesia tuh kan seringkali nggak nyadarin ya akan keberadaan dan kualitas produk lokal. Sepatu Cibaduyut misalnya itu juga bagus banget. Terus kemudian tadi yang saya sudah bahas tentang bola juga, itu juga malah produksinya di Indonesia. Jadi kesadaran akan pentingnya produk lokal kita juga berkualitas itu masih sangat minim banget. Terus solusinya gimana nih ya terhadap orang-orang yang suka banget? Ya sebetulnya ini juga ada peran pemerintah ya. Ekspor dan impornya juga bagaimana dibatasin. Lalu kemudian juga pemerintah juga harus meregulasi beberapa produk dan juga barang yang harus diutamakan adalah produk lokal. Produk lokalnya didorong tapi tidak dipromosikan
juga tidak tidak efektif. Produknya dipromosikan tetapi juga harganya tidak kompetitif, itu juga tidak begitu efektif begitu. Nah, solusinya apa? Solusinya itu yang pertama, meningkatkan kesadaran akan produk lokal. Jadi pemerintah ya dan pengusaha lokal itu harus meningkatkan kesadaran akan produk lokal melalui promosi dan juga iklan gitu. Apalagi di akun-akun pemerintah, akun-akun Wonderful Indonesia gitu kan. Beragam budaya begitu mengharumkan, yang itulah pokoknya. Yang berikutnya itu meningkatkan kualitas produk lokal. Nah, ini juga nggak kalah penting. Jadi pengusaha lokal tuh harus meningkatin kualitas produk mereka untuk dapat bersaing dengan produk luar negeri. Yang berikutnya tuh ngebuat kebijakan yang mendukung produk lokal. Jadi pemerintah tuh harus ngebuat kebijakan yang mendukung produk lokal. Tadi yang udah saya ceritakan di atas ya, tentang regulasi, tentang undang-undang, peraturan, itu tuh harus memprokan produk lokal ya, seperti memberikan insentif ya dan juga subsidi kepada pengusaha lokal. Dengan demikian nih diharapkan orang-orang Indonesia itu dapat lebih menghargai dan mendukung produk-produk Indonesia. Itu aja nih guys pembahasan tentang kenapa orang-orang Indonesia itu lebih suka dengan produk luar negeri, dan orang-orang kita itu menganggap produk luar negeri itu adalah buah banget gitu. Sementara produk lokal tuh paling juga pembuat dari bambu, ya paling juga ini, jadi udah inferior duluan gitu. Itu aja pembahasan tentang episode kali ini, dan kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Makasih ya. BTW saya mau sarapan dulu, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Makasih.